Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan buat kita semua. Saya dengan Rizpugi, studi kelayakan bisnis MJ 601, PJJ S1 Manajemen. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis GDID. Analisa penyebab berhentinya operasional dan strategi pencegahan kegagalan bisnis. Latar belakang bahwa di sini mengapa GDID untuk analisis. Perkembangan e-commerce menciptakan persaingan bisnis yang semakin ketat dan tidak semua perusahaan digital mampu mempertahankan keberlangsungan usaha. GDID merupakan salah satu platform e-commerce yang pernah beroperasi di Indonesia. GDID akhirnya menghentikan seluruh layanan di Indonesia pada tanggal 31 Maret 2023. Di sini bisnis yang besar belum tentu mampu mempertahankan apabila model bisnis dan strateginya tidak sesuai dengan kondisi pasar. Sekilas profil, GDID merupakan perusahaan e-commerce yang beroperasi di Indonesia dan merupakan bagian dari JD.com, salah satu perusahaan perdagangan elektronik besar Tiongkok. GDID mulai beroperasi di Indonesia pada 15 November 2015 dengan nama GDID, induk perusahaan JD.com, bidang usaha e-commerce, asal Tiongkok, produknya elektronik smartphone, mulai beroperasi di Indonesia November 2015. Perkembangan dari 10.000 SKU pada 2015 menjadi sekitar 100.000 SKU pada 2016. Jangkauan logistik mencapai 356 kota. Tanggal penutupan di 31 Maret 2023. Sejarah singkatnya, memasuki pasar Indonesia pada November 2015. Pada awal beroperasi, perusahaan menawarkan kurang dari 10.000 stock keeping unit, dan pada setahun selanjutnya itu meningkat menjadi 100.000. Dan ini menunjukkan bahwa berusaha memperluas produk sekaligus memperkuat posisinya di pasar e-commerce Indonesia. Namun setelah 7 tahun, GDID akhirnya mengumumkan menghentikan kegiatan bisnis pada awal 2023. Perkembangan GDID di Indonesia 2015 memasuki dengan SKU 10.000, 2016 naik sekitar 100.000, dan di Desember 2022 beroperasi sebagai salah satu platform e-commerce di Indonesia, dan tanggal 15 Februari 2023 berhenti menerima pesanan. 31 Maret 2023 seluruh layanan GDID di Indonesia dihentikan. Aspek pasar dan pemasaran, jadi kondisi pasarnya di sini adalah industri e-commerce yang Indonesia memiliki potensi pasar yang besar. Persaingan antar platform e-commerce sangat tinggi. Konsumen memiliki banyak pilihan dan mudah berpindah ke platform lain. Permasalahan GDID, kita lihat persaingan harga dan promosi sangat ketat, tingginya kebutuhan biaya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, loyalitas konsumen relatif sulit dipertahankan, dan diferensiasi produk dan layanan perlu terus diperkuat. Analisis pasar e-commerce masih potensial, tetapi tingkat persaingan tinggi hingga perusahaan harus memiliki strategi diferensiasi dan loyalitas pelanggan yang kuat. Aspek manajemen, kondisi pasar bisnis e-commerce membutuhkan koordinasi antara teknologi pemasaran, operasional, logistik, dan keuangan. GDID mem-PHK karyawan 200 orang atau sekitar 30% dari total pekerja, merupakan penyesuaian terhadap perubahan bisnis. Restrukturisasi menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Permasalahannya yaitu tekanan efisiensi operasional, perubahan kebutuhan dan strategi bisnis, perlunya SDM yang mampu mengikuti perkembangan teknologi digital. Analisis dan SDM perlu lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Aspek teknologi dan teknis, komponennya adalah website dan aplikasi e-commerce, sistem pembayaran digital, web di database dan keamanan data, manajemen persediaan gudang dan distribusi, sistem logistik, dan pengiriman. Teknologi membutuhkan investasi pemeliharaan berkelanjutan. Permasalahannya adalah
keamanan data dan transaksi terus dipertingkatkan, dan sistem harus mampu memberikan pengalaman belanja yang cepat dan mudah. Analisis secara teknis tidak memiliki pasar teknologi yang mendukung bisnis, tetapi harus berinovasi agar mampu bersaing dan memberikan pengalaman pelanggan yang unggul. Kalau kita lihat dari aspek keuangan, dari komponen biaya, teknologi dan sistem SDM, gudang logistik, pemasaran, customer service, dan akuisisi pelanggan, di sini melihat bahwa permasalahannya adalah persaingan mendorong kebutuhan promosi dan harga yang kompetitif, biaya operasional, pertumbuhan transaksi yang tidak selalu berarti meningkatkan keuntungan. Analisis kelayakan keuangan sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan, biaya operasional, dan profitabilitas tidak tersedia secara publik dan cukup untuk menyimpulkan bahwa jadi ditutup karena mengalami kerugian. Aspek hukum, perlindungan konsumen perlu, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, ketentuan pembayaran dan perpajakan, penyelesaian sengketa konsumen. Secara risiko hukumnya adalah pelanggaran perlindungan konsumen, penyalahgunaan atau kebocoran data, sengketa transaksi, sanksi regulator, dan penurunan kepercayaan konsumen. Analisis aspek hukum layak dan dapat dikendalikan apabila perusahaan konsisten memenuhi seluruh regulasi yang berlaku. Aspek risiko dan lingkungan kita dapat lihat di sini adalah risiko persaingan. Secara risiko persaingan, pasar e-commerce Asia Tenggara sangat kompetitif. Apinews secara khusus menyebut persaingan intens sebagai salah satu konteks penghentian kelainan e-customer JDID di Indonesia dan Thailand. Persaingan lebih kuat, pelanggan berpindah, transaksi menurun, dan biaya akuisisi meningkat sehingga profitabilitas tertekan. Risiko teknologi di sini adalah ancaman yang muncul, kebocoran data, serangan cyber, gangguan sistem, gangguan pembayaran, dan aplikasi yang bermasalah. Karena e-commerce sangat bergantung pada teknologi, gangguan sekecil pun dapat mempengaruhi transaksi dan reputasi. Risiko logistik, nah di sini bahwa Indonesia merupakan negara yang luas, sehingga tantangannya adalah jarak geografis, biaya pengiriman, infrastruktur, waktu pengiriman, dan kesediaan di gudang. Efisiensi logistik menjadi faktor yang penting dalam kelayakan bisnis e-commerce. Risiko ekonomi, perubahan kondisi ekonomi dapat menyebabkan daya beli turun, transaksi online menurun, dan pendapatan menurun. Pada saat yang sama, biaya operasional dapat tetap tinggi. Risiko strategis, di sini kita lihat JDID tidak sekedar menghadapi persoalan operasional. Perusahaan ini akhirnya mengambil keputusan strategis untuk mengalihkan fokus pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara dengan logistik dan pergudangan sebagai intinya. Dengan demikian, JDID penghentian ini dapat dilihat sebagai bagian dari perubahan prioritas strategi perusahaan induk, bukan semata-mata karena kegagalan operasional. Selanjutnya, kesimpulan dan analisis aspek hasil analisa dan tingkat tantangan, bahwa pasar pemasaran di sini pasar besar, persaingan sangat tinggi. Manajemen SDM membutuhkan efisiensi dan adaptasi, tingkat tantangannya sedang dan tinggi. Teknologi sains layak tetapi membutuhkan inovasi. Keuangannya di sini adalah tekanan biaya, kebutuhan efisiensi tinggi, lumayan cukup tinggi. Secara hukum, tantangannya di sini bisa terkendali. Dan resiko lingkungan, persaingan teknologi, dan perubahan konsumen, di sini resikonya lumayan cukup tinggi. Rekomendasi strategis di sini saya mencoba untuk memaparkan memperkuat diferensiasi, menciptakan keunggulan yang jelas agar tidak terjebak dalam persaingan harga, membangun loyalitas pelanggan, mengembangkan prinsip reward, personalisasi, dan meningkatkan pembelian ulang, meningkatkan efisiensi biaya, memanfaatkan data dan AI, menggunakan data dan AI untuk memprediksi kebutuhan konsumen, memperkuat teknologi, fokus pada segmen yang menguntungkan. Ketujuh, evaluasi kelayakan secara berkala, dan memperkuat manajemen risiko serta adaptasi terhadap perubahan pasar. Yang terakhir yaitu menyelaraskan strategi dengan perusahaan induk, memastikan strategi bisnis lokal tetap memilih arah yang jelas dan memberikan penilaian strategis bagi perusahaan induk. Berdasarkan analisis tersebut, kondisi JDID tidak terjadi pada perusahaan lain. Perusahaan perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi, bukan hanya mengejar pertumbuhan, keunggulan kompetitif, efisiensi biaya, loyalitas pelanggan, pemanfaatan teknologi, serta evaluasi kelayakan secara berkala menjadi kunci agar bisnis dapat bertahan dalam jangka panjang. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.